yaitu penerima penghasilan PPh pasal 23. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang pemotong, berhak memotong PPh pasal 23 atas transaksi tertentu. Sekarang penerima penghasilannya, karena PPh pasal 23 itu akan ada kalau adanya penghasilan yang masuk. Ada yang masuk ke PPh pasal 21, ada yang masuk ke PPh pasal 22, dan yang ketiga ada masuk PPh pasal 23. PPh artinya pajak penghasilan. Setiap penghasilan akan dikenakan pajak. Masuk ke pasal berapa tergantung terhadap jenis penghasilan tersebut. Yang pertama, penerima penghasilan itu adalah WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Artinya, apabila ada WPDN yang mendapatkan penghasilan yang termasuk di dalamnya objek pajak penghasilan pasal 23, maka dia harus dipotong dan dikenakan pajak PPh pasal 23. Kemudian yang kedua ada BUT, bentuk usaha tetap. Dia bentuknya sama seperti badan. Artinya, apabila dia mendapatkan penghasilan, maka dia akan dipotong pajak penghasilan pasal 23-nya. Dengan syarat tentu di dalamnya termasuk objek pajak pasal 23. Sekarang, penghasilan apa aja yang termasuk ke dalam PPh pasal 23? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang PPh ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama dividen. Dividen didapatkan kalau kita memiliki saham, kemudian di akhir tahun atau di salah satu bulan di tahun akuntansi, tahun pajak, dividen dibagikan oleh perusahaan. Masuk penghasilan PPh pasal 23. Berikutnya ada bunga, baik itu yang premium ataupun yang diskonto. Kemudian imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang selain dipotong oleh pajak penghasilan yang lain. Kemudian berikutnya sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh, misalkan PPh final. Berikutnya imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh. Itu adalah penghasilan-penghasilan yang wajib dikenakan PPh pasal 23. Lebih rincinya dijelaskan di dalam PMK nomor 141. Di sana ada 62 jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Kalau kita lihat dari baris ke-1, 2, 3, 4, 5 ini, hampir semua jasa yang ada di Indonesia itu dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Tapi karena kita sedang mempelajari perencanaan pajak, maka kita harus memiliki pengetahuan. Jangan sampai ketika kita memiliki transaksi yang selain dari 62 jenis ini dan 6 tambahan sebelumnya, kita tidak perlu memotong atau dipotong PPh pasal 23. Berikutnya, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan secara maksimal, yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Jadi, kalau ada penghasilan kita dibayar kepada bank atau terutang kepada bank, kita nggak dikenakan PPh pasal 23. Kalau kita mau menghindari, maka lakukan transaksi yang ini, tapi nanti masuk ke pajak yang lain. 4 ayat 2. Kemudian sewa.
sewa yang dibayarkan atau terutang dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kita kenal dulu tentang sewa itu ada dua. Ada yang dengan hak opsi, ada yang tanpa hak opsi. Kalau misalkan tanpa hak opsi, artinya kita bayar tiap bulan. Dan itu menjadi expense langsung. Tapi kalau kita dengan hak opsi, maka kemudian hari ada kemungkinan kita memiliki aset yang sedang kita sewa. Seperti itu. Kemudian ada dividen bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada bulan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi kalau ada dividen yang di dalamnya adalah bagian laba yang kita terima sebagai PT, ya, yang diperoleh perseroan terbatas sebagai WPDN itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Kemudian ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Itu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota. Ini mungkin sudah dijelaskan di pajak 2. Kita hanya sedikit merefresh saja tentang apa-apa yang termasuk ke dalam penghasilan pajak yang termasuk objek PP pasal 23 dan bukan objek. Berikutnya ada SHU, nggak dikenakan PPh pasal 23. Oleh karenanya, apabila kita ingin memiliki penghasilan dan tidak mau dikenakan PPh pasal 23, bisa salah satunya dengan mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi yang setiap tahunnya akan diberikan SHU, sisa hasil usaha. Kalau sisa biasanya gede atau kecil ya. Berikutnya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ada penghasilan khusus kepada badan usaha keuangan yang intinya sebagai atau pekerjaannya sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur oleh PMK gitu ya. Seperti misalkan ada insentif dari pemerintah melalui PT Pos, itu nggak dikenakan PPh pasal 23 seperti itu.